Ya. Oke guys, maafnya sorry Gunner maksudnya. Welcome back to video anak Arsenal di channel Vero Terus ya. Video anak Arsenal tapi nama channelnya Vero Terus. Oke lah nggak apa. Yang penting kalian dapat pembahasannya dari pertandingan semalam Arsenal lawan Southampton 3-0 bro. Oke, kita mulai dulu dari line up-nya. Ini jujur aja dari sejak awal saya ngeliat line up itu saya sedikit kaget karena yang diturunkan lagi-lagi Kieran Tierney sama Zaka. Ya kalian tahu sendirilah, dua ini kan duo king of back pass lah kalau dijulukannya di Arsenal gitu. Dan dan Auba ternyata tidak diturunkan dengan alasan katanya telat datang latihan kemarin harinya, makanya disuspend dan yang main adalah Lacazette gitu. Dan walaupun mungkin Auba pun nggak didenda atau nggak dihukum, dia tetap akan main sebagai substitusi kalau memang lagi nurun performanya. Dan akhirnya formasinya persis seperti lawan Everton kemarin ya. Dan apa ya, depannya 4-2-3-1, depannya Laka sama Odegaard IMF, sayap kiri kanannya tuh Martinelli Zaka, tengahnya tuh Zaka sama Partey, backnya Tierney, Gabriel, siapa sih namanya, White, Tomiyasu sama kipernya Ramsdale. Oke, langsung dari babak pertama. Dari babak pertama itu jujur aja sedikit agak mengkhawatirkan permainan Arsenal di babak 1 sampai menit ke-20 karena itu benar-benar Soton ngepresnya ketat banget, tinggi banget, dan beberapa peluang berbahaya dari Soton tuh adanya di menit ke-20 itu gitu. Dan apa namanya? Yang Arsenal benar-benar kocar-kacir permainannya di menit di bagian-bagian awal, banyak salah passing, terus kayak banyak salah passing. Tapi yang cukup saya beri kredit adalah kepada dua king back pass yakni Tierney sama Zaka, di mana mereka lebih memilih salah passing daripada back pass ke depan. Iya, beberapa salah passing yang satunya diakibatkan gara-gara Zaka sama Tierney berusaha passing ke depan ya, walaupun mereka salah ya. Tapi itu lebih baik daripada mereka back pass terus gitu dan memperlambat tempo permainan. Bener-bener Soton tuh di menit apa ya, di 20 menit pertama tuh bener-bener ngepres 45 orang cepet gitu, dan beberapa sempat ngancem, tapi ya karena kualitas pemain mereka benar-benar bawah sekali, mediocre, jadinya tidak sempat mengancam yang gimana-gimana. Dan akhirnya di menit ke-20 lewat lewat apa ya? Iya, lewat apa namanya? Lewat set build up dari belakang. Operannya dari siapa namanya? Dari Ramsdale ke White atau Gabriel, terus dari Gabriel ke Tomiyasu, terus Tomiyasu ke Odegaard ke Tomiyasu lagi, Tomiyasu ke Saka dari situ Saka sprint up langsung ngasih assist ke Laka, dan akhirnya gol. Bah, dari situ entah kenapa tiba-tiba mentalnya Soton tuh ngedrop, entah mungkin tuh apa ya, entah mungkin itu apa namanya taktik dari pelatihnya Hasan Hatta apa gimana, kalau setelah kebuka kebobolan tuh nggak terlalu ngepres, lebih lebih ngepres di babak sendiri, nggak sampai ngepres sampai ke babak lawan atau babaknya daerahnya Arsenal. Dari situ Arsenal benar-benar apa ya, benar-benar uh, terus menyerangnya Soton, walau sebenarnya dari menit ke-20 sampai menit akhir babak pertama tuh Arsenal seringkali salah passing, dan itu kalau saja lawannya kayak MU, nggak usah lah City, Liverpool, MU aja, MU 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 Chelsea bisa dibantai tuh Arsenal, Pak. Benar-benar ada salah passing dari Martinelli, terus dari apa namanya, sesekali dari Gabriel, sesekali dari Zaka gitu, Tierney juga, gitu gitu, sering kali salah passing gitu, dan itu nggak bisa di strap sama pemainnya Soton gitu. Dan akhirnya masuk ke babak kedua nggak ada pergantian pemain sama seperti biasa. Di akhir babak pertama Odegaard menggolkan lewat pergerakan dari Tierney ya, bisa diberi aplaus gitu. Dan apa namanya, dan akhirnya masuk ke babak kedua. Di babak kedua Arsenal terus mengancam sampai akhirnya dapat corner di menit ke-61, tendangan sudut dari siapa tuh, Saka apa Martinelli, akhirnya masuk, menyundul masuk kena kepalanya Gabriel dan gol. Itu sebuah set play yang bagus, apa set play bola mati yang bagus.
Dan akhirnya dari menit ke-60 sampai menit ke-30 tuh permainan Arsenal terus mengancam. Walau temponya stagnan ya, enggak menurun, enggak makin cepat, tapi tetap standar. Dari situ bener-bener Soton entah kenapa kayak tiba-tiba ngedrop gitu, dalam artian mereka high pressingnya kurang, terus juga sering salah passing, terlalu banyak salah passingnya, akhirnya bisa dimanfaatkan Arsenal. Tapi ya lagi-lagi Arsenal bisa manfaatkan itu menjadi sebuah peluang besar, tapi akhirnya kena tiang, akhirnya dari Martinelli sama Saka kalau nggak salah. Dan akhirnya sampai menit ke 80-an Lokonga menggantikan King back pas Zaka, dan akhirnya PP yang udah lama nggak main sejak Leicester kalau salah akhirnya main lagi. Dan sini dah entah kenapa kalau ada PP ekspresinya rada-rada kesel atau gimana gitu sejak diganti, sejak masuk. Dan akhirnya pas main pun dia kayak nggak terlalu kelihatan karena sering hilang bola gitu. Dan itulah mungkin kabarnya juga, sedikit berita ya, PP bakal mau dijual kan ya, bakal mau dipinjemin. Kalau nggak dijual harga 20 juta, murah sekali. Dan Arsenal tetap harus bayar utangnya gitu ke Lille karena kan dia dicicil 5 tahun. Dan so far sampai babak akhir nggak ada yang spesial gitu-gitu aja. Dan ini walaupun kesimpulannya, walaupun ini lawan yang mudah dan beberapa kesalahan Arsenal tidak bisa distrap dari sama Soton, tapi berharap ini bisa jadi pelecut buat 5 laga ke depannya, yang dimana lawan beratnya itu West Ham sama Wolves, masing-masing di peringkat 5 atau 4 sama 8. Dan good buat Martinelli yang mainnya makin lebih bagus, walaupun nggak bisa disetarakan dengan Smith Rowe soal visi, tapi dia lebih bagus soal kerja keras ya. Tapi soal visi dan kontrol bola masih lebih bagus Smith Rowe. Dan mungkin Smith Rowe nggak dimainkan karena cedera. Oke, sekian dari aku. Vero terus jangan lupa gabung di grup di bawah ya. Adalah pokoknya grup di Tribelio, cara yang salah juga ada. Oke, sekian dari aku. Cus.